Assalamualaikum, hai, apa kabarnya nih? Wah, kue apa nih? Siapa yang tahu? Ini adalah kue yang ciri-cirinya, warnanya coklat. Dan kalau digoyang-goyangin kayak gini, kayak lembut, kenyal-kenyal gitu ya. Terus kalau diperhatiin lebih deket, kayak ada lubang-lubangnya gitu, bersarang seperti ada seolah-olah semut di dalamnya. Nggak mungkin nggak tahu ya, ini sarang semut atau caramel cake. Sebelum kita mulai, kita harus bikin karamelnya dulu, yaitu dari gula yang dikaramelisasi. Dihidupkan di atas kompor dengan api sedang hingga nanti gulanya mencair. Aku dengar dari beberapa teman ada yang katanya udah berusaha untuk buat ini bolu, cuma selalu gagal, selalu nggak sesuai ekspektasi hasil akhirnya. Nah, bagi kamu yang mau ikutan bikin sama aku, ini akan ada trik dan tips-tipsnya, cara-cara dari awal hingga selesai. Untuk karamelnya aku pakai gulaku sebanyak 500 gram. Ini dipanaskan di api sedang, tapi kamu nggak bisa tinggalin, harus diaduk-aduk terus, takutnya ini gosong, jadi bisa mempengaruhi hasil akhir yang sarang semutnya nanti atau karamel cake-nya akan terasa agak pahit kalau ada bagian gula yang gosong. Jadi harus diaduk terus, diperhatikan sampai selesai terjadi karamelisasinya. Nah, bisa dilihat kan bagian tengah itu udah mulai mencair. Nah, sebenarnya tidak harus selalu diaduk, cuma itu harus diperhatikan agar tidak gosong karena takutnya mencairnya tidak merata. Jadi diperhatikan supaya tidak ada sedikit pun terjadi gosong di gulanya yang bisa menyebabkan pahit tadi. Kalau ada yang berpendapat bahwa bikin sarang semut itu susah, kalau menurut aku enggak ya. Malah ini mudah banget, nggak pakai mixer, cuma pakai oven aja. Kalau yang punya seperti panci gede atau apa itu, yang bisa ditutup, ada tutupannya itu juga bisa, kayak Hakashima gitu ya. Nah, malah lebih mudah menurut aku, cuma belum tahu aja cara-caranya, makanya ikutin terus sampai habis, sampai akhir, jadi kamu bisa bikin sendiri nanti di rumah, oke? Nah, setelah gula semua mencair, kita bisa masukkan air. Nah, air yang di sini untuk membuat karamelnya menggunakan air panas ya, supaya tidak terlalu meletup-letup. Dimasukkan 500 ml air panas sedikit-sedikit karena ini akan meletup-letup, takut kena ke tangan, ke kulit. Sedikit-sedikit diaduk terus sampai habis, dan itu agak lengket di bawahnya di bagian sendok. Terus diaduk karena masih panas, jadi mudah untuk larut. Kalau sudah terlalu lama atau agak dingin, agak susah. Itu yang tadi diangkat masih agak lengket karamelnya, gula-gulanya. Terus diaduk hingga semua tercampur rata dan tidak ada gumpalan-gumpalan di bawahnya. Setelah selesai, karamelnya ini bisa kita sisihkan dulu ya. Kita beralih ke bagian telur. Siapkan 5 butir telur. Pecahkan satu persatu ke dalam wadah lebar dan besar. Lalu siapkan susu kental manis. Di sini aku pakai merek Indomilk. Ditimbang banyak 200 ml. Lalu dimasukkan ke dalam 5 butir telur tadi dan diaduk-aduk hingga merata. Kita aduknya cukup pakai whisk aja ya. Diaduk hingga merata aja. Kita bisa sisihkan dan kita siapkan bahan-bahan keringnya. 120 gram sagu tani dan 180 gram segitiga biru. Dan di sini juga aku pakai soda kue, juga baking powder dari merek Kupu-Kupu. Di sini kita bisa masukkan setengah sendok teh.
soda kue dan setengah sendok teh baking powder. Lalu bahan kering bisa kita sisihkan. Kita ambil lagi bahan yang adukan telur sama susu tadi. Masukkan sedikit demi sedikit bahan kering tadi dan kita aduk lagi menggunakan whisker. Kemudian kita bisa ambil karamel yang udah dingin tadi, dimasukkan sedikit demi sedikit dan kembali kita aduk menggunakan whisker. Nah, diaduk pelan-pelan supaya tidak terlalu banyak yang bergerindil dan yang menggumpal. Diaduk terus sampai semuanya rata dan semua karamelnya habis. Bahan terakhir yaitu margarin. Di sini margarin sebanyak 180 gram yang sudah dicairkan dan sudah didinginkan. Kita masukkan ke dalam adonan tadi dan dimasukkan semua, lalu kita campur rata lagi. Oke, dicampur lagi menggunakan whisker sampai rata. Nah, ini ada trik lagi ya, gimana pun kita mencampur dengan sedemikian rupa, nggak bisa juga halus semua, jadi harus pakai saringan. Nah, jadi ini bagian akhirnya harus disaring semua adonan supaya nanti hasilnya adonannya halus, tidak ada sisa-sisa endapan-endapan ataupun gumpalan-gumpalan yang bergerindil dan menghasilkan bolu sarang semutnya nanti halus dan enak dipandang mata. Nah, ini bisa kelihatan jelas ya sisa-sisanya. Kalau kita nggak saring bakalan ya kayak gitu, akan ada gerindil-gerindil yang jelek, nanti kelihatannya nggak bagus dan nggak rapi bolunya. Oke, ini udah siap, kita bisa siapkan loyang. Nah, ada trik lagi atau tips selanjutnya untuk bagian loyang. Olesnya aku pakai olesannya tebel ya, memang kelihatannya agak berantakan, tapi udah beberapa kali eksperimen. Kalau tipis dan terlalu asal-asalan itu nanti akan sompel di mana-mana. Jadi ini aku cuma pakai margarin, cuma olesannya tebel ya. Jadi nanti kalau bolunya udah matang, mudah untuk dilepaskan dari loyang dan tidak ada drama yang namanya lengket ataupun sompel. Alhamdulillah ini selesai, tinggal di baking. Untuk bagian oven aku panasin 15 menit sebelum dipakai, itu dengan api paling gede. Misalkan kamu punya 250 derajat Celcius yang paling gede, udah langsung aja 250. Yang punya 200 derajat Celcius boleh juga, dan itu aku pakai api bawah dulu ya. Dan ini agak lumayan lama, sekitar 1 jaman bagian bake-nya, bagian manggangnya. Makanya digunakan api gede biar cepat matang. Nah, ini tadi menjelang bawahnya matang dan pinggir-pinggirnya udah kelihatan kering, kita bisa nyalain api atas bawah
hingga semua kering seperti tampak di video. Nah, udah jadi ya. Wah, udah kelihatan itu bersarang banget. Jadi berarti ada seperti lubang-lubang semut. Namanya juga sarang semut ya. Nah, gampang kan buatnya? Untuk kamu yang suka, bisa di komen, like, dan subscribe. Biar aku semangat untuk bikin konten-konten terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum.